Ini materi yang tadi ya sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Jadi fokus ke matriks persegi. Determinan matriks dengan ordo 2 dikali 2 adalah seperti ini contohnya. Ini ordo 2 dikali 2 adalah matriks berordo 2 kali 2 di mana elemen A dan D terletak pada diagonal utama. Nah, jadi kalau ada istilah diagonal utama, jadi udah ingat lagi materi yang tadi ya, yaitu ini garis miring yang sebelah sini adalah diagonal utama. Sementara kalau sebaliknya disebut diagonal bersebelahan, diagonal samping ya, diagonal samping. Sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua, gitu ya, diagonal sebelahnya atau diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Nah, itu tadi. Jadi kalau ingin memperoleh determinan dari matriks A, maka caranya adalah dengan mengurangkan hasil kali elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen diagonal kedua. Seperti apakah contohnya? Kita bisa lihat seperti ini. Rumus determinan untuk matriks dengan ordo 2 kali 2. Determinan matriks untuk matriks seperti ini, A, C, B, D, maka kita kalikan dulu tadi ya, diagonal utamanya dikali A dikali D dikurangi, tadi sesuai dengan instruksi definisi teorinya, dikurangi dengan BC, sebaliknya. Itu untuk memperoleh determinan dari matriks tersebut. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Tentukanlah determinan dari matriks A 2453. Nah, kita masukkan ke dalam formulanya, determinan matriks A 2453 itu sama dengan 2 dikali 3 dikurang dengan 5 dikali 4. Maka diperoleh hasilnya adalah 2 kali 3, 6, dikurangi 5 kali 4, 20, sama dengan minus 14. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kalau menghitung determinan dengan matriks yang berordo 3 kali 3? Nah, ini contoh matriks dengan ordo 3 kali 3. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sorus dan menggunakan metode minor kofaktor. Seperti apakah aturan Sorus dan minor kofaktor itu? Kita lihat selanjutnya. Aturan Sarus yang pertama, cara menghitungnya adalah seperti ini. Ini adalah diagonalnya lah, diagonal utama ya. Dan ini yang bersebelahan. Tulis kembali, kata dia gitu ya. Tulis kembali kolom ke-1 dan ke-2-nya. Gitu ya, di sebelah kanan. Nah, di sini. Tulis kembali kolom ke-1 dan ke-2-nya, berarti yang ini kolom ke-1 dan yang ini kolom kedua, kita tulis kembali. Di sini. Nah, sama ya. Kalau kita perhatikan, kolom 1 dan kolom 2 itu persis sama, sesuai dengan permintaan dari teori aturan Sorusnya ya. Kemudian kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutan serta tanda plus dan minusnya.
Jadi tadi kalau di teori sebelumnya, kalau diagonal utama itu positif ya. Tapi kalau sebaliknya itu negatif. Nah, ini yang negatif karena dia disebut dengan apa itu? Dia diagonal bukan diagonal utama, maka nilainya minus. Kalau diagonal utama yang ini dan seterusnya maka nilainya plus 1, 2, 3 dan ini sebaliknya 4, 5, 6 itu yang minusnya tadi. Sehingga diperoleh rumus determinan matriks A itu adalah seperti ini. A11 dikali A22 dikali dengan A33. Yang ini berarti ya. Kita ulangi, A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33. Ditambah. Lanjut ke sini. A12 dikali dengan A23 dikali dengan A31. Nah, ini ya. Jadi terbentuk diagonalnya begitu. Nah, selanjutnya ditambah karena masih ada yang ini dia elemen yang ini terus ke sana ya, masih diagonal utama. A13 dikali A21 dikali dengan A32. Nah, selesai. Karena sudah selesai, sekarang kita diagonal yang sebaliknya. Berarti dikurangi dengan A13 dikali A22 dikali A31. Lanjut, diagonal selanjutnya yang ini. A11 dikurangi A23 dikurangi A32. Lanjut, yang terakhir, diagonal yang terakhir ini ya, yaitu A12 dikali A21 dan dikali A33. Dikali. Tapi minus ya. Nah, ini adalah formulanya yang perlu kita hafalkan. Bahwa untuk aturan Sorus ya seperti ini. Gitu ya. Nah, supaya mudah dihafalkan, Sorus bikin bentuk matriknya seperti ini supaya mudah diingat gitu ya. Atau langsung saja hafalkan yang ini juga bisa. Garis yang ini atau mau lihat ininya, matriknya juga bisa ya, gimana teman-teman semua. Contoh, kalau seperti ini ada soalnya, tentukan determinan matriks berikut menggunakan aturan Sorus dan metode minor kofaktor. Nah, seperti yang tadi ya. Kita bikin dulu pastinya ya, di sini ada matriks tambahan yang diperoleh dari mengcopy kolom 1 dan kolom 2 pindahkan ke sebelah sini agar kita bisa menarik garis diagonal tadi. Nah, ini kita tulis kembali elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah kanan matriks A seperti ini. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar tersebut. Kita garis gitu ya. Dan yang warna orange itu adalah garis diagonal yang berlawanannya. Nah, diperolehlah seperti ini. 4 dikali 1 ya. Terus 4 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 gitu ya. Ditambah 2 dikali 5 dikali 3 ditambah ini berapa nih? 8 dikali 2 dikali 2 dikurangi 8 dikali 1 dikali 3. Kemudian dikurangi 4 dikali 5 dikali 2. Kemudian dikurangi 2 dikali 2 dikali 4 gitu ya. Nah, diperolehlah hasilnya seperti ini. Ya, rumusnya kan tadi begini ya. Nah, mana tadi rumusnya? Nah, rumusnya kan seperti ini. A11 artinya elemen yang berada di
baris ke-1, kolom ke-1, dan ini adalah elemen yang berada di kolom kedua, baris kedua, ini kolom ketiga, baris ketiga, gitu ya. Jadi yang kita apa namanya? Kalau ada matriks seperti ini ya seperti ini ya hasilnya. Langsung nilai elemennya. Dan nilai determinannya diperoleh sama dengan minus 2 dari matriks tersebut. Nah, tadi determinan, sekarang inverse. Matriks memiliki inverse. Inverse matriks berordo 2 kali 2. Ya. Misalkan ada matriks A dengan elemen A, C, B, D dengan AD dikurangi BC, itu nilainya jangan sama dengan 0. Ya. Asalkan demikian, maka inverse-nya bisa dicari seperti ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, misalkan ada matriks dengan elemen A, C, B, D dengan AD minus BC tidak sama dengan 0, maka inverse-nya akan diperoleh dengan formula seperti ini. Yaitu matriks A, maka kita cari inverse-nya. Nah, gitu ya. Inverse-nya itu adalah dengan rumus seperti ini formulanya. 1 per AD dikurangi BC. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau 0 pasti hasilnya akan tidak terhingga. Karena 1 dibagi dengan 0 itu tidak bisa didefinisikan, gitu ya. AD dikurangi BC, lalu formula selanjutnya ditulis apa ini? DC, D minus C, kemudian minus B, A, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, B sama C masih pada posisi yang sama ya. Hanya saja nilainya berubah menjadi minus, sementara yang diagonal utamanya itu bertukar posisi, bertukar tempat. Itu untuk mencari inverse dari matriks tertentu. Nah, lalu disederhanakan lagi, maka diperolehlah 1 per determinan A dikali ini. Ya, jadi ini, formula ini sama saja dengan formula yang ini. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah inverse dari matriks berikut ini. 4712. Maka pembahasannya adalah 1 dibagi tadi ya 4 kali 2 yang tadi diagonal utama, 4 kali 2 dikurangi diagonal lawannya, yaitu 1 kali 7 dari peroleh tadi ya. Kemudian diagonal utama itu kita tukar posisi, tadinya 42 di sini menjadi 24, sementara diagonal lawannya, lawan arahnya itu hanya diberi tanda menjadi negatif 17, gitu ya. Itu formulanya seperti itu, aturan aturan dari penyelesaian inverse-nya ya, rumus inverse-nya. Maka hasilnya akan diperoleh seperti ini. 1 per 4 dikali 2 adalah 8, dikurangi 1 kali 7 adalah 7. Nah ini. Maka diperoleh 1 per 1. 1 per 1 ya habis. Maka inverse dari matriks A tersebut yang ini akan diperoleh dengan nilai seperti ini. Ya. Maksudnya ada catatan, elemen yang berada di lingkungan biru yang ini merupakan diagonal utama matriks A, itu seperti pembahasan yang tadi di awal, yang ditukar posisinya, ya ditukar posisinya. Sedangkan elemen yang berada di lingkaran orange merupakan diagonal kedua atau diagonal seberangnya ya. Kedua matriks A yang dikalikan dengan minus 1, dikalikan dengan minus 1. Itu aturan dari menentukan inverse dari suatu matriks.
Ya, materinya juga cukup sampai di sini. Ya, slide-nya sudah habis. Jadi kita masih masuk ke determinan, masuk ke matrik ya, matrik, kemudian determinan, menentukan determinan dan inverse. Bagaimana nih sahabat-sahabat, bisa diikuti penjelasannya? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu, bisa. Bisa, Bisa, Bu. alhamdulillah. Nah, untuk Bisa, Bu. menguji pemahaman teman-teman semua, silakan dikerjakan di Google Classroom-nya. Ibu sudah menyematkan lembar kerjanya ya, lembar kerjanya, latihan-latihan soalnya, dan nanti di pertemuan pertemuan minggu depan akan kita presentasikan gitu. Jadi masing-masing nanti teman-teman semua akan kebagian untuk mempresentasikan hasil dari kerjaan teman-teman semua gitu. Nah, kita ada berapa siswa, berapa mahasiswa? Agila? 30-an Bu, cuman yang masuk nggak nyampe segitu kadang-kadang. Oke. Berarti kalau begitu masing-masing masing-masing mahasiswa mengerjakan, mempresentasikan ya, mempresentasikan dua, cukup ya. Soalnya ada cukup banyak juga nih lihat soalnya. Jadi masing-masing mempresentasikan dua penyelesaian soal-soal. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu, tadi materinya kan ada 2. Nah itu Iya. soalnya juga dua-duanya itu beda ini kan Bu ya? Buat bed ini. Iya, beda lembar soal. Oke Bu, oke. Terima kasih. Ya. Oke, yang lainnya gimana? Bisa diikuti ya. Insya Allah materi ini pemaparan teorinya juga cukup jelas ya dan cukup bertahap. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman semua. Nah, sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama dulu dengan mengaktifkan kameranya ya. Buka. Ya. Wah, ini malam-malam di mana nih? Di rumah, di kampus? Di rumah Bu. Di rumah. Iya. Di rumah. Ya, baik. Tolong di on dulu ya kameranya, kita foto bersama. Sama Agilang ya di fotonya ya. Ya Bu. Tapi ini belum on semua gimana Bu? Boleh beberapa kali nggak apa-apa. Mungkin nggak cukup satu layar. Oke. 1, 2, 3. Tuh. 1, 2, 3. 2. Terus udah Bu, paling itu doang Bu. Yang lainnya nggak pada on kameranya Bu. Nah iya, tapi ke foto ya semuanya ya. Foto Bu. Ya, oke baik. Ya terima kasih. Kalau ada lagi yang ditanyakan? Cukup Bu, cukup. Cukup, Bu. Baik, terima kasih ya kepada sahabat-sahabat semuanya. Sampai bertemu kembali minggu depan, insya Allah. Hilwa udah on cam tuh. Tadi kepotong nggak Hilwa? Ya, terima kasih ya teman-teman. Selamat beristirahat. Tetap semangat. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas Iki, gak jelas. Lu mau tahu nggak gue ngapain? Hai. Giliran udah selesai on. Giliran Bang, kocoknya kamera. ngapain? Penampakan itu sih gila.
Gilang pakai green screen ya jadi 2. Iya benar. Udah dibentar lagi. Besari tumben. Biasanya tara kuliah. Ya. Mana Randi? Si Gadul wae mana gitar kuliah. Ya habis. Oh dia lagi ngumpul sih ini. Si JJ sama si Randi.